Tapteng Sibolga saat ini tidak hanya gelap oleh awan, tetapi gelap oleh kelalaian. Banjir gelondongan mengamuk, sementara sungai akhirnya berkata jujur, mengungkap apa yang selama ini ditelan bumi. Kebohongan, pembiaran, dan pengkhianatan terhadap hutan. Air memang bisa turun dari langit, tapi gelondongan kayu sebesar pelukan manusia tidak pernah, bahkan sekalipun jatuh dari awan. Hujan hanya membawa air, tapi batang kayu seukuran tiang listrik tidak mungkin hanyut kalau tidak ada tangan-tangan manusia yang lebih dulu menebang, membelah, dan mengambil untung dari luka hutan. Dan ketika tambang-tambang liar merongrong perut berbukitan di Tutka Kabupaten Tapanuli Tengah, air kehilangan jalannya. Ia kebingungan, tersesat, lalu akhirnya menerjang rumah-rumah yang tak tahu apa-apa. Sementara itu, pemerintah setempat sibuk pura-pura bingung. Padahal lubang-lubang galian itu persis di depan mata mereka. Hutan lindung pun seorang berkabung mengirimkan air sebagai pesan duka. Sungai Sihaporas tak mampu lagi membendung beban yang manusia letakkan di pundaknya. Mari kita bicara jujur. Bukan naskah manis konferensi pers. Bukan dongeng yang dibacakan untuk menenangkan publik. Apa yang sebenarnya terjadi di hulu sungai hingga gelondongan bisa hanyut sebegitu banyak? Apakah hujan menebang pohon? Apakah angin menjalankan gergaji mesin? Di hulu sana batu besar bergeser didorong kayu tebangan. Batang-batang yang memerlukan mesin, izin, dan tanda tangan. Siapa yang menebang? Semut? Malaikat? Atau manusia yang selama ini dibiarkan bekerja dalam gelap tanpa pengawasan, tanpa batas? Gelondongan itu bukan ranting, bukan sampah rumah. Itu bukti, itu saksi, itu jeritan hutan. Dan lihatlah jembatan Anggoli, jembatan yang menghubungkan dua kabupaten Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan. Tiap kali hujan turun, ia berubah menjadi tempat penampungan kayu ilegal. Seolah sungai bukan lagi aliran air, tetapi jalur logistik hasil pencerahan hutan. Ada apa dengan hulu? Ada apa dengan Taput, Tapsel, hingga Tapteng? Apa yang diam-diam terjadi selama ini? Apakah banjir bandang hari ini sedang membuka kebusukan yang selama ini ditutup rapat? Apakah sungai sedang berkata jujur sementara pemerintah masih sibuk mengarang alasan? Karena wajar kalau air meluap, tapi tidak wajar kalau batang kayu sepelukan manusia hanyut seperti sampah plastik. Tidak wajar kalau hulu berubah jadi ladang distribusi kayu ilegal. Tidak wajar kalau bencana membuka buku besar kriminal perusakan hutan yang selama ini disembunyikan. Dan lebih tragis lagi, ketika bencana datang, pemerintah setempat tidak punya satupun rencana jelas menghadapi banjir. Listrik padam berjam-jam tanpa pemberitahuan. Internet terputus mendadak. Komunikasi hilang, informasi tak sampai. Warga terjebak dalam gelap, benar-benar gelap. Bukan sekedar gelap malam, tetapi gelap tanpa arahan, tanpa sistem peringatan dini, tanpa koordinasi darurat. Seharusnya ketika air naik, pemerintah sigap. Tapi yang terjadi, listrik mati, sinyal hilang, akses evakuasi tak disiapkan. Tidak ada pusat informasi. Warga hanya bisa menebak-nebak, naik atau turun air ini. Bahaya atau angan, pergi atau bertahan. Bukankah itu bukti bahwa bencana bukan hanya datang dari alam, tapi dari lemahnya perencanaan? Ini bukan sekadar banjir bandang. Ini bocornya skandal yang lama dipendam. Ini kegagalan pengawasan. Ini rapor merah penegakan hukum dan manajemen bencana. Hulu yang gundul tidak terjadi semalam. Sungai yang penuh gelondongan tidak muncul tiba-tiba. Matinya listrik dan hilangnya internet saat bencana bukan kecelakaan. Itu tanda pemerintah tidak siap. Banjir kali ini seakan berkata, selama ini kalian menutup mata. Sekarang lihatlah apa yang kalian biarkan. Tapteng Sibolga hari ini tidak hanya kebanjiran air. Ia kebanjiran bukti. Kebanjiran kelalaian. Kebanjiran pengabaian. Dan jika gelondongan sebesar itu bisa hanyut, maka sesungguhnya yang hanyut bukan hanya pohon. Yang hanyut adalah wibawa pemerintah.